Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Salah satu topik yang banyak sekali muncul di sosial mediaku untuk aku bahas adalah terkait dengan pemberian gelar dari sebuah kampus di Thailand terhadap selebriti Indonesia Raffi Ahmad. Gelar yang diberikan itu adalah honoris causa atau gelar kehormatan. Tepatnya adalah di bidang event management dan Global Digital Development. Gelar doktor honoris causa ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang wajar-wajar saja terjadi di dunia akademik, teman-teman. Jadi gelar ini itu diberikan untuk mereka yang bukan dari akademisi tapi punya kontribusi luar biasa. Di Indonesia juga udah banyak loh sebenarnya yang mendapatkan gelar doktor ini lewat kegiatan mereka yang dianggap luar biasa. Kayak siapa ya, mohon maaf ya, kayak Ibu Megawati juga beberapa kali mendapatkan gelar tersebut. Terus juga Rhoma Irama juga sama mendapatkan gelar ini juga, tapi dari kampus Amerika kalau nggak salah. Nah, sekarang ini menjadi perdebatan netizen adalah Universal Institute of Professional Management yang ada di 4 negara, termasuk di Indonesia, Thailand, terus juga Rusia dan Amerika Serikat. Ini sebenarnya apakah kampus yang benar-benar kredibel atau bukan? Aku sudah ngecek dari berbagai sumber karena aku juga merupakan dosen di Thailand. Teman-teman kerjaku juga sempat aku tanya beberapa kali. Pernah nggak sih ngedengerin nama kampus Universal Institute of Professional Management? Rata-rata hampir semuanya mengatakan tidak pernah mendengar kampus ini di Thailand begitu. Kemudian pada saat aku lihat ada salah satu mahasiswa doktor ya, ini kayak dari Chulalongkorn ya. Ini yang melakukan kayak penelusuran lah, namanya Niar Ibrahim Rose. Kayaknya agak kesel nih Niar nih, karena dia kan kuliah S3 kan di Chulalongkorn gitu, karena capek-capek mau dapat gelar doktor, tapi kok Raffi Ahmad hanya mendapatkan gelar doktor tanpa syarat yang clear gitu. Kayaknya ada sebagian dunia akademisi juga ngerasa gelar doktor ini terlalu gampang diberikan. Tapi dari hasil penelusurannya Niar Ibrahim Rose ini ditemukan bahwa ini alamat yang ada di websitenya itu bukanlah sebuah kampus atau sebuah institut, tapi itu adalah sebuah hotel dan juga ada apartemen di situ. Dia lewat public transport pada saat mau ke tempat tersebut. Penelusurannya pertama itu ke Ratchathani. Itu Ratchathani itu dekat sama KBRI Indonesia yang ada di Bangkok. Habis itu naik bus dan turunlah dan dicek ternyata itu adalah sebuah hotel. Terus juga ada di halte Grand Miracle Hotel kalau kalian mau ngecek juga di sana. Dan setelah aku cross check dari websitenya mereka, ternyata mereka ini menawarkan sistem belajarnya itu 100% online, teman-teman. Oke, tapi ada satu hal juga yang unik pada saat ada konten kreator yang bernama Gita Savitri. Ini juga dia ngerasa lucu dan juga aneh. Gita Savitri kan memang terkenal ya di Indonesia. Dia juga menceritakan bagaimana kehidupan kuliah dia di Jerman, kalau nggak salah tempat negara dia berkuliah dan juga bekerja sekarang. Tetapi justru dia itu dicatut namanya di sini, teman-teman, di kampus ini yang memberikan gelar honoris causa kepada Raffi Ahmad. Aku coba lihat nih apa yang ditulis sama Gita di sini. Ini adalah dia capture di Instagram story-nya dari Archives Testimonials gitu. Anita Sari, oh namanya Anita Sari tapi fotonya pakai Gita gitu. As a student at the Universal Institute of Professional Management UIPM, I'm very bla 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 gitu. Oke. Namanya mulai sekarang panggil Ogut Anita Sari, padahal nama dia adalah Gita Savitri. Ini juga sayang loh, maksudnya sudah mendapatkan exposure tinggi dari seorang Raffi Ahmad, tapi malah mendapatkan exposure yang nggak baik menurut aku dengan seperti ini. Terus Gita juga kembali menyindir ini, sebagai alumni UIPM, saya Anita Sari bisa mudah berkesempatan untuk bekerja di Jerman dan bersaing dengan orang-orang dari berbagai negara. Ini semua karena kualitas pendidikan UIPM yang berstandar internasional. Mau seperti saya, kuliah saja di UIPM, dijamin sukses.
sindirannya begitu. Ini sayang ya, tapi sebenarnya gini teman-teman, kita udah bisa menduga lah bahwa ya yang didapatkan oleh Raffi Ahmad itu memang boleh-boleh aja karena syarat untuk mendapatkan gelar doktor honoris causa itu atau dokter kehormatan ini kan memang tidak harus kuliah ya, karena gelar ini merupakan gelar akademik yang diberikan kepada individu sebagai pengakuan atas jasa, prestasi atau kontribusi luar biasa di bidang tertentu meskipun orang tersebut tidak memenuhi syarat akademik tradisional untuk meraih gelar doktor. Kalau kalian mau mendapatkan gelar doktor yang sesuai pendidikan, itu harus S1, S2, dan juga S3. Tapi kalau gelar doktor yang didapatkan Raffi Ahmad ini adalah karena dia dianggap memiliki outstanding contribution lah di dalam bidangnya. Nah, kemudian yang menjadi perdebatan gini, beberapa teman-temanku di Thailand sih jujur bahwa memang tidak bisa dipungkiri kualitas pendidikan Thailand dan Indonesia tuh mirip-mirip sih kurang lebih ya. Jadi selama aku tinggal di Thailand tuh sejak tahun 2016 teman-teman. Jadi aku awalnya adalah kuliah di sini, kuliah kemudian menjadi dosen juga di sini. Aku ngajar tuh di 3 kampus negeri dan dari 3 kampus negeri ini selama aku mengajar dari tahun 2016 itu memang ada kualitas yang berbeda banget, tapi semuanya rata-rata yang tempat aku mengajar ini mereka masuk dalam world ranking lah atau ranking dunia tuh ada yang 400, ada yang 500, rankingnya kan tinggi-tinggi, jauh-jauh lah pokoknya kurang lebih mirip-mirip lah sama Indonesia. Kalau di Indonesia kan ada kampus-kampus yang terkenal dan juga termasuk yang terbaik kayak UI, ITB, UGM, dan sejenisnya. Di Thailand pun juga sama ada kampus-kampus yang terbaik tuh kayak Chulalongkorn, kemudian Thammasat University, kemudian masih banyaklah beberapa lagi yang top 10-nya itu juga ada di sana. Salah satu kampusku juga adalah bagian top 10 tersebut di Thailand. Tetapi dari kampus yang ada di Thailand ini aku cek nih, Universal Institute of Professional Management itu tidak ada masuk dalam world ranking class gitu. Dia masuknya di mana gitu. Dan ternyata begitupun juga sama dengan Indonesia. Pas dicek di Kemenristek ya kalau nggak salah untuk di Indonesia, itu juga tidak ada nih, belum clear kampusnya. Jadi memang dapat dipastikan kalau aku lihat sekarang, wujud kampusnya itu memang tidak ada secara realnya. Wajar mungkin dengan temuan dari mahasiswa S3 di Bangkok ini asal Indonesia, Niar ya, dia ngecek dari alamat yang ada di website, ternyata itu adalah hanya ada 2 bangunan, ada hotel dan juga apartemen, mungkin aja itu hanya dijadikan sebagai office, salah satu ruangannya adalah bagian dari office. Begitupun juga sama di Indonesia, aku yakin di Indonesia pun ada sebuah, mungkin ada gedung, ada alamatnya juga di Indonesia, tapi itu bukan kampusnya, hanyalah sebagai office, karena kampus ini full 100% online. Dan online dalam dunia akademik kita itu agak kurang bisa diperhitungkan. Maksudnya gimana? Kalau kamu nih mau jadi dosen, terutama pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kayak lulusan ya, maksudnya dari universitas terkemuka, pendidikan yang tinggi, itu biasanya kalau kita, mohon maaf nih, lulusannya hanya dari online course, itu bobotnya tidak terlalu tinggi. Kalau di Indonesia kan ada akreditasi apa aja sih? Akreditasi C, B, atau A, dan kurang lebih setipe seperti itu nggak bisa dipakai kalau kita mau melakukan ngelamar kerja sebagai dosen atau sifatnya yang berhubungan dengan formal. Nah, aku mau coba jelaskan dari pemahamanku, ini berasal dari websitenya kampus UIPM ya, yang memberikan gelar dokter terhadap Raffi Ahmad. Sekali lagi, nggak ada masalah sama Raffi Ahmadnya, kita harusnya bangga ya, ada orang Indonesia mendapatkan penghargaan lah dari negara lain, itu kita bangga. Tetapi juga di sisi lain, kalau penghargaan tersebut justru kesannya malah merendahkan yang namanya gelar honoris causal tersebut, kita juga tidak mau seperti itu. Nah, dari websitenya UIPM ini ada kayak bagian bagaimana untuk proses distance education 100% online learning. Jadi, belajar jarak jauh yang semuanya 100% adalah online ya. The Independent Study Process of UIPM lah, Indonesia aja. Pertama, making paper to Universal Journal. Oke, seperti biasa paper. Nah, ini juga sama nih di dunia pendidikan tuh juga kalian juga hati-hati ya, mentang-mentang mau kan di sebagian kampus Thailand atau Indonesia pada saat kita mau lulus S2 atau S3, itu S2 aja lah. Kita harus terbitin satu jurnal atau satu artikel. Dan itu juga sekarang banyak yang istilahnya itu kayak
apa ya, predator ya. Jadi kita masukin ke jurnal abal-abal, yang penting keluar, yang penting namanya ada, yang penting bisa untuk syarat kita mau wisuda gitu. Semakin banyak paper yang kita buat, belum tentu sih itu menunjukkan kualitas dari yang kita miliki lah gitu lah ya. Terus juga ada professional certification, ya adalah pokoknya macem-macem sampai terakhir itu nanti di graduation ceremonial. Oh, nah sebenarnya aku punya temen ya yang dia juga dia guru ya di Bangkok ya. Dia ngambil S2 juga lewat online di Filipina dan juga di Bangkok ya, tapi 100% online. Dan kemarin aku lihat juga dia baru aja wisuda. Ya, I don't know apakah online things itu bener-bener bisa dipertanggungjawabkan atau enggak, karena jujur banyak yang menyalahgunakan si online. Ya kayak di Indonesia aja ya, baru kuliah mungkin dalam nggak nyampe 1 tahun, tiba-tiba udah punya gelar S1, S2, S3, itu kan juga ada banyak oknum-oknum seperti itu. Tetapi sekali lagi, bahwa tidak ada masalah sama Raffi Ahmadnya, jujur kita harusnya bangga pada saat Raffi Ahmad ini mendapatkan gelar tersebut, tetapi yang ngebuat kita masyarakat juga berpikir kritis, apakah gelar tersebut pure adalah kontribusi Raffi Ahmad? Karena ada sebagian masyarakat yang berpikir kalau cuma mendapatkan gelar doktor honoris causa itu adalah karena kepopuleran. Aku rasa juga banyak yang lebih populer dibandingkan Raffi Ahmad di Indonesia. Kayak asal Thailand tuh siapa? Anggota Blackpink, Lisa. Lisa asal Thailand itu jauh lebih populer dibandingkan Raffi Ahmad kan, tapi dia nggak dapat gelar doktor honoris causa tersebut. Nah, ada sebagian netizen yang menduga bahwa apakah ini adalah bagian strategi pemasaran kampus tersebut karena memiliki cabang di Indonesia agar mendapatkan nama gitu. Jadi biarin ya dugaannya dikenal banyak orang agar orang mau kuliah di sana sebagai salah satu strategi. Karena ini kayaknya kampusnya adalah kampus yang swasta ya. Jadi institut itu kan levelnya di bawah university ya. Kalau institut itu cuma ada beberapa fakultas, tapi kalau university kan universitas tuh lebih banyak fakultasnya, tapi kalau institut itu biasanya cuma ada 2 atau 3 atau 4 fakultas aja yang ada di sana. Jadi ini termasuk yang kecil, udah institut, ditambah lagi juga ini sifatnya online. Kalau kalian datang di alamat yang ada di websitenya, paling cuma ada kantor office-nya doang, begitu sih teman-teman. Tapi dengan adanya kejadian di mana ada salah satu website, nggak tahu di mana ini, si Gita Savitri dicatut namanya sebagai alumni di sana padahal dia kuliahnya di Jerman, itu semakin ngebuat buruk citra kampus ini sebenarnya. Dan aku nggak yakin strategi pemasaran seperti ini akan bisa menarik banyak mahasiswa kuliah di sana. I don't think so. Aku juga baru ngecek di Instagramnya Raffi Ahmad, aku cek foto-foto yang dia mendapatkan gelar kehormatan tersebut. Kok sekarang kayaknya nggak ada ya, sudah disembunyikan kayaknya, karena terjadi pro dan kontra. Dan buat kalian tahu, di Thailand itu kalau wisuda, kampus-kampus yang negeri terutama, itu pada saat wisuda, sama seperti aku dulu juga kuliah di Thailand, itu dihadiri sama anggota kerajaan. Aku juga dulu sama dihadiri sama Ratu Thailand yang memberikan kayak sertifikat satu persatu seperti itu. So, kalau kampus swasta biasanya lebih rileks seperti ini kalau wisuda. Oke, terlepas pro dan kontra, aku mengucapkan selamat untuk Raffi Ahmad karena sudah mendapatkan gelar doktor honoris causa. Terlepas kampusnya, kredibilitasnya masih dipertanyakan oleh banyak orang. Nggak cuma di Indonesia, di Thailand pun juga sama. Kita mempertanyakan kampus ini, apakah beneran kampus ini sudah terdaftar di lembaga pendidikan di Thailand atau tidak. Let's see, kita lihat ke depannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Terakhir, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.